Sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, buat teman-teman yang belum menonton serial Squid Game, saya harap teman-teman stop sampai di sini. Jadi dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih menghantui kalian sampai saat ini. Tentang kenapa Gi-hun mewarnai rambutnya berwarna merah di akhir dari serial Squid Game ini. Lalu kenapa Oh Il-nam membuat permainan yang mematikan ini? Lalu apakah Junho masih hidup? Dan nilai-nilai atau pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari serial Squid Game ini? Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Yang pertama adalah kenapa Oh Il-nam membuat games tersebut. Jadi dalam serial Squid Game ini kita mendapat informasi sedikit sekali tentang siapa Oh Il-nam ini. Bahkan kita mengetahui Oh Il-nam ini adalah pembuat dari games tersebut atau Squid Games ini di akhir-akhir dari episode Squid Game ini. Dan ternyata sebenarnya ada banyak sekali clue dan juga kepingan-kepingan yang memberitahu kita kenapa Oh Il-nam ini membuat permainan yang mematikan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam serial ini Oh Il-nam bercerita pada masa kecilnya dia banyak sekali memainkan permainan-permainan. Dan seperti kita pada umumnya di Indonesia, untuk kalian yang lahir pada tahun 90-an pasti kalian tahu banyaknya permainan anak-anak yang bisa kita mainkan pada saat itu. Bisa kelereng, bisa lompat tali, bisa petak umpet dan lain sebagainya. Banyak sekali permainan yang kita mainkan pada saat masih kecil. Dan Squid Game adalah game yang memang ada dan dimainkan di Korea. Games ini dimainkan oleh anak-anak yang berada di Korea pada kisaran tahun 1970-an sampai 1980-an. Dan jika kalian ingat-ingat, di games level terakhir itu adalah game Squid Game ini, di mana menurut The Frontman, Squid Game ini adalah game yang paling menguras tenaga, game yang paling melelahkan. Nah, seperti yang kita lihat, Oh Il-nam sangat mahir memainkan game-game yang ada dalam Squid Game tersebut. Dia sangat mahir, dia sangat jago memainkan game-game tersebut, bahkan dia sangat enjoy ketika dia melakukannya. Dan jika kita ingat di saat-saat terakhir sebelum Oh Il-nam meninggal, dia mengatakan kepada Gi-hun bahwa jika kamu memiliki banyak sekali uang, semuanya akan terasa sangat membosankan. Bahkan Oh Il-nam juga sering mendengarkan pernyataan yang sama dari teman-temannya. Yang pasti teman-temannya juga memiliki banyak uang. Nah, menurut opini saya sendiri, Oh Il-nam membuat permainan ini karena dia rindu akan masa kecilnya. Karena ada adegan di mana Oh Il-nam mengatakan bahwa ketika dia bermain pada saat masa kecil, dia itu bermain dengan sangat bahagia bahkan sampai dia lupa waktu. Nah, mungkin di kehidupan dewasanya dia tidak mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan ketika Oh Il-nam didiagnosis memiliki tumor di kepalanya, mungkin pada saat itu dia memiliki pikiran bahwa dia harus melakukan permainan yang dia lakukan pada masa kecil karena permainan tersebut membuat dia sangat bahagia di saat-saat terakhir dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Oh Il-nam memutuskan untuk dia ikut bermain dalam permainan tersebut meskipun nyawa taruhannya. Karena pada saat itu dia pastinya sudah memiliki segalanya dan uang pada saat itu bukanlah masalah bagi dia. Tetapi yang menjadi masalah, dia tidak mendapatkan kebahagiaan dalam film tersebut. Dan sebenarnya ada beberapa clue yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berada di balik semua ini. Clue tersebut adalah dari pakaian yang digunakan oleh Oh Il-nam. Oh Il-nam menggunakan pakaian bernomor 1, di mana bisa juga diartikan bahwa dia adalah orang di balik semuanya. Dia adalah orang nomor 1. Meskipun saya juga mengetahuinya setelah saya menonton episode akhir. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang memiliki jiwa detektif dan kalian melihat clue-clue tersebut dan kalian tahu bahwa dia dalangnya. Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Yang nomor 2 adalah hubungan Oh Il-nam dengan Gi-hun. Nah, jadi dalam permainan, Oh Il-nam menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang, yaitu dia tidak memiliki ahli waris. Dan mungkin dia juga menyadari bahwa dia perlu mencari seseorang untuk menggantikannya. Dan jika kita perhatikan, Oh Il-nam ini seperti menganggap Gi-hun ini adalah anaknya sendiri. Ada scene ketika mereka sedang diberikan jatah makan. Dan pada saat itu, Gi-hun mengatakan kepada petugas bahwa dia tidak bisa minum susu putih. Lalu dia berkata kepada petugas, apakah dia bisa mendapatkan susu coklat? Dan tentunya petugas tidak menjawab apapun, karena mereka dilarang menjawab tanpa aturan. Lalu Oh Il-nam datang dan tertawa. Dia berkata kepada Gi-hun bahwa anak dia juga seperti itu. Dan dia memukulinya karena hal itu, sambil dia tertawa dan mengejeknya. Ada juga beberapa teori yang mengatakan bahwa mungkin Oh Il-nam ini adalah ayah dari Gi-hun. Karena mengingat ada adegan ketika mereka sedang bermain kelereng, Oh Il-nam ini mengatakan bahwa ini adalah rumah masa kecilnya dulu, di mana dia memiliki istri dan juga memiliki anak. Dan Gi-hun juga mengatakan bahwa rumah masa kecilnya mirip seperti tempat yang ada pada saat mereka sedang bermain kelereng. Nah, mungkin bisa jadi Gi-hun ini adalah anak dari Il-nam. Mungkin ya, ini masih teori saja. Kalian bisa tulis apa yang kalian pikirkan di kolom komentar. Nah, kembali lagi, mungkin saja ketika Oh Il-nam sedang menjalankan games tersebut atau mengikuti permainan tersebut,
dia menyadari bahwa dia harus memilih ahli waris. Dan jika kita perhatikan, pada saat-saat terakhir dalam hidupnya, Oh Il-nam tidak didampingi oleh siapapun kecuali Gi-hun. Hanya ada Gi-hun di sana yang mendampingi Oh Il-nam sebelum dia meninggal. Dan mungkin Oh Il-nam ini menganggap Gi-hun ini seperti anaknya sendiri. Atau memang Gi-hun ini sebenarnya anak dari Oh Il-nam. Siapa yang tahu? Dan jika kalian ingat-ingat, ada adegan di mana Gi-hun menggunakan jaket yang telah diberikan oleh Oh Il-nam, di mana jaket tersebut memiliki nomor 01. Tapi tentu saja kandidat utama yang akan menggantikan Oh Il-nam itu adalah The Frontman. Karena jika kita lihat, The Frontman sudah mengetahui sistem yang terjadi di pulau tersebut, dan mungkin saja dialah kandidat utama yang akan menggantikan Oh Il-nam. Yang nomor 3, kenapa Gi-hun mewarnai rambutnya berwarna merah? Ketika Gi-hun keluar sebagai pemenang dari Squid Games ini, Gi-hun tidak mengalami perubahan yang drastis dalam kehidupannya. Dia kembali ke kehidupan yang lama, bahkan lebih parah karena ibunya sudah meninggal dan dia juga ditinggal oleh anaknya pergi ke Amerika. Dan jika kita lihat, kehidupan Gi-hun semakin memburuk. Tetapi ketika dia mendapatkan pesan dari Oh Il-nam, dia merasa seperti hidup kembali. Lalu dia segera menemui Oh Il-nam. Namun harus kecewa karena ternyata Oh Il-nam lah orang di balik Squid Games tersebut. Lalu akhirnya setelah Oh Il-nam meninggal, Gi-hun pergi meninggalkan Oh Il-nam. Dan Gi-hun merubah penampilannya. Penampilannya menjadi lebih rapi dan dia merubah warna rambutnya atau dia mengecat warna rambutnya menjadi warna merah. Dan di sini ada hal yang menarik. Dalam serial Squid Games, merah ini melambangkan kekuatan dan juga dominasi. Jika kalian perhatikan, para penjaga semua menggunakan pakaian berwarna merah. Dan ketika di awal dia bermain kartu, dia sangat sulit untuk membalikkan kartu yang berwarna merah jika kalian perhatikan. Dan ketika Gi-hun memutuskan untuk merubah warna rambut yang menjadi merah, itu bisa menjadi sebagai suatu perwujudan bahwa Gi-hun akan berubah menjadi orang yang lebih berani. Dan dia siap untuk masuk sistem daripada dia harus menjadi seorang pemain. Dan mungkin saja ketika Gi-hun masuk ke dalam sistem, dia ingin menghentikan Squid Games. Yang nomor 4, apakah Junho masih hidup? Junho adalah anggota kepolisian yang melakukan investigasi untuk mencari keberadaan kakaknya bernama In-ho. Kakaknya menghilang setelah dia mendapatkan kartu nama dari Squid Games. Dan di episode-episode terakhir dalam pelariannya, Junho mendapatkan kenyataan bahwa ternyata The Frontman adalah kakaknya sendiri, yaitu In-ho. Dan sebelum mengungkapkan identitasnya, Junho sempat menembak The Frontman pada bahu bagian kanan. Dan setelah mengungkapkan identitasnya sendiri, In-ho mengajak Junho untuk bergabung. Lalu karena menolak untuk bergabung, The Frontman atau In-ho menembak Junho pada bahu bagian kanan. Itu adalah bagian yang sama pada luka tembak yang didapatkan oleh dari Junho. Lalu Junho jatuh ke laut dan jasadnya pun tidak pernah ditemukan. Dan tidak ada scene yang memperlihatkan bahwa Junho berhasil keluar dari pulau tersebut dan masih hidup. Namun jika kita perhatikan, In-ho berhasil selamat dari luka tembak yang didapatkannya dari Junho. Mengingat Junho mendapatkan luka tembak pada posisi yang sama, ada kemungkinan Junho masih hidup. Namun ada argumen yang mematahkan hal tersebut. 1 tahun setelah Gi-hun memenangkan Squid Games, kita bisa lihat bahwa ternyata Squid Games masih dijalankan dan masih ada peserta yang ingin bergabung dalam Squid Games. Nah, jika Junho selamat, kenapa Squid Games masih bisa berjalan? Tentunya dia sudah menggerebek pulau tersebut dengan para kepolisian Korea pada saat itu. Namun, kenyataannya Squid Games masih berjalan. Atau bisa jadi Junho selamat dan memalsukan kematiannya. Dimana pada akhirnya nanti dia bisa menyusup kembali masuk ke pulau tersebut dan bisa menghentikan kakaknya. Yang kelima, apa saja nilai yang bisa kita ambil dalam serial Squid Game ini? Yang pertama adalah, uang memang menjadi motivasi yang utama bagi para peserta untuk mengikuti Squid Games ini. Namun pada kenyataannya kita mengerti bahwa orang yang membuat Squid Games ini merasa bahwa uang tidak bisa membuat dia bahagia. Tetapi poin yang ingin disampaikan adalah bahwa kebahagiaan itu bukan soal tentang uang. Kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan cara bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini, apa yang sedang kita jalani, apa yang sedang kita lakukan. Bukan berarti kita tidak memiliki rencana. Rencana itu harus kita miliki. Tetapi saya yakin kalian pernah mendengarkan kata-kata seperti ini. Hidup itu hari ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi pentingnya kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini, dan tentunya kita tetap bekerja keras. Yang kedua adalah game tarik tambang. Pastinya kalian semua ingat adegan dari permainan ini, di mana dalam permainan tarik tambang tersebut, ide dari Oh Il-nam dan juga strategi tambahan dari Cho Sang-woo yang membuat mereka berhasil memenangkan game tarik tambang tersebut. Meskipun mereka dalam posisi yang kurang diuntungkan. Dan ini juga memiliki arti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kuat tidak selalu akan menang. Kerjasama, pengalaman, waktu yang tepat, eksekusi, dan juga kepercayaan adalah aspek-aspek penting yang memegang peranan dalam kemenangan dan juga kesuksesan kita dalam kehidupan ini. Dan jika kita ingat-ingat, Cho Sang-woo merubah strategi di tengah jalan. Strateginya adalah maju 3 langkah untuk membuat lawan terjatuh. Nah, di dalam kehidupan ini penting sekali untuk kita mengetahui
kapan kita harus merubah strategi kita, meskipun itu memiliki resiko. Dan karena mereka berani mengambil resiko tersebut, akhirnya mereka mampu memenangkan permainan tarik tambang tersebut. Dan dalam kehidupan memang ada momen-momen yang memaksa kita harus merubah strategi kita agar kita tetap bisa maju. Yang ketiga adalah ternyata dalam keadaan terpaksa seorang manusia bisa berubah 180 derajat dari perilaku yang biasanya dia tunjukkan. Dan dalam serial ini kita bisa melihat jika dalam keadaan terpaksa semua orang berubah menjadi egois. Dan dalam kehidupan kita penting sekali kita untuk bisa mengidentifikasi orang-orang yang tepat berada dalam kehidupan kita. Karena ketika kita dalam keadaan jatuh atau kita sedang down, semua orang akan menjauhi kita. Bahkan terkadang saudara pun tidak mengakui kita jika kita sedang dalam keadaan susah. Tetapi ketika kita dalam keadaan sukses, semua orang ingin mengaku sebagai saudara kita. Nah, penting sekali kita untuk melihat karakter-karakter dari orang-orang yang berada di dalam kehidupan kita. Dan jika kalian menemukan orang yang selalu ada di samping kalian, dalam suka maupun duka, kalian harus pertahankan orang itu. Dan jaga hubungan kalian dengan orang tersebut sebaik mungkin. Yang terakhir adalah jangan menyerah. Hwang Dong-hyuk sudah menggarap naskah dari Squid Game ini sejak tahun 2008. Dan dia berhasil menyelesaikannya pada tahun 2009. Dia menggarap naskah ini ketika dia masih tinggal bersama ibu dan juga neneknya. Namun ternyata naskah yang digarap oleh Hwang Dong-hyuk ini ditolak oleh para studio lokal. Karena menurut mereka cerita dari Squid Game ini sangat aneh dan tidak masuk akal. Bahkan para investor tidak ada yang melirik naskah dari film Squid Game tersebut. Hwang Dong-hyuk juga sempat berhenti menulis naskah karena dia harus menjual laptop kesayangannya demi untuk menyambung hidup. Hingga akhirnya tahun 2019 membuat disparitas antara orang kaya dan juga orang miskin menjadi lebih buruk, yang akhirnya membuat cerita dari Squid Game ini menjadi lebih masuk akal dibandingkan beberapa tahun yang lalu, yang akhirnya membuat film ini diterima oleh Netflix pada tahun 2019. Jadi penting sekali untuk kita tetap berjuang dan tidak mudah menyerah. Jika pada saat itu Hwang Dong-hyuk menyerah, mungkin Squid Game tidak akan pernah bisa kita tonton pada saat ini. Jika Hwang Dong-hyuk merubah naskah filmnya hanya untuk diterima oleh studio lokal, mungkin ide brilian dari Hwang Dong-hyuk untuk menggarap Squid Game ini akan terkubur pada saat itu. Oke, terima kasih sekali untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian punya teori-teori lain mungkin tentang apa yang terjadi dalam film Squid Games ini, silahkan tulis yang kalian pikirkan di kolom komentar. Dan tentunya dalam setiap film ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Dan pada kesempatan kali ini semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini, dan klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru ketika saya mengupload di channel ini. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.